Pasti teman-teman bertanya-tanya berapa sih gaji YouTuber pemula setelah 1000 subscriber dan berapa total hasil yang didapatkan setelah mendapatkan kode PIN dari Google AdSense. Dan di sini saya juga udah berhasil monetisasi channelnya ya teman-teman. Dan saya juga udah mendapatkan surat AdSense dari Google seperti ini teman-teman. Nah, ini udah saya dapatkan juga dan ada pinnya juga seperti ini. Oke, jadi saya akan menceritakan ke teman-teman berapa lama sih butuh proses saya untuk mengejar target yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk syarat monetisasi channel kita. Dan di sini saya ada dua channel yang sudah berhasil monetisasi, tapi saya menggunakan satu Google AdSense ini teman-teman. Dan gaji yang saya dapatkan sekarang bervariasi teman-teman. Jadi kita mulai dulu. Yang sering ditanyakan teman-teman, gaji YouTuber pemula itu setelah 1000 subscriber. Dan kemudian ada juga teman-teman yang bertanya bagaimana perbedaan channel gado-gado atau channel campuran ya dengan channel yang fokus dengan satu tema. Dan ini saya sudah mencoba semuanya teman-teman. Dua-duanya saya sudah coba, baik itu yang fokus ke satu tema dan baik itu yang konten yang campuran dalam satu channel. Dan di sini sih kita akan membahas nanti teman-teman. Oke, jadi perjalanan saya menjadi konten kreator itu memang sulit juga ya. Jadi pertama saya mencoba konten kreator itu dari 2020. Jadi sekarang udah 2022, jadi udah 2 tahun lebih ya. Nah, awalnya saya mencoba dengan mengupload beberapa video. Memang video-video yang saya upload itu video-video yang lagi viral, yang lebih banyak penontonnya, dan saya juga akan menargetkan nanti untuk kata kuncinya seperti itu teman-teman. Namun yang pertama, channel saya itu gagalnya pada saat saya join monetisasi. Kenapa? Karena konten-konten saya ini jatuhnya konten berulang. Jadi saya ngambil konten-konten orang lain, akhirnya ya terakhirnya itu channel saya dihapus. Dan lalu saya melanjutkan membuat konten dengan video original semua. Oke, dan di sini coba kita lihat dulu untuk channel yang saya kelola yang berhasil monetisasi yang pertama sekali ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini channel saya, dan kita masuk ke YouTube Studio. Nah, jadi awalnya saya membuat konten-konten di channel Nias Golo ini sebelum mendapatkan Google AdSense seperti ini. Oke, sekarang udah terlihat ya teman-teman. Di sini saya pernah melakukan pelanggaran juga ya. Di sini teguran hak cipta aktif 1 dari 3. Ya mungkin nanti di video berikutnya saya akan bahas ya teman-teman. Oke, jadi awalnya saya buat konten-konten seperti ini ya. Ini bukan yang pertama sih ya. Kalau yang pertama itu channel saya sudah dihapus, ditolak monetisasi lalu dihapus karena banyak sekali pelanggarannya. Tapi yang ini saya lanjutkan buat akun lagi, lalu ini nanti yang berhasil monetisasi. Oke teman-teman, kita lihat mulai pertama itu saya buatnya yang ini teman-teman. Sebentar. Dan total semua video yang saya udah buat sampai sekarang ada 89 video. Oke, kita lihat yang pertama ya teman-teman. Nah, ini saya membuat konten itu yaitu keluh kesah sales IndiHome, dan ini saya ngambil visual videonya lalu saya mengisi backsoundnya itu menggunakan suara saya sendiri. Nanti teman-teman bisa nonton. Oke, kalau kita lihat dari pertama, ini udah pertama 7.000 ya, 7.000. Tapi waktu itu sih nggak sampai 7.000, hanya beberapa orang saja yang nontonnya. Awalnya sih paling 5, 7 seperti itu. Dan saya terus upload video sampai banyak pengikut saya, dan saya pernah menanggapi juga misalkan seperti ini kok ada salah seorang yang menghina salah satu suku yang ada di Indonesia, dan itu waktu itu lagi viral juga ya. Akhirnya
karena ini hanya tanggapan, jadi saya ambil videonya. Nah, habis itu sekitar 20 detik lalu saya ngasih tanggapannya, dan di sini banyak juga penontonnya teman-teman, sampai 55.000. Akhirnya dalam waktu 2 bulan kalau nggak salah ya, akhirnya berhasil saya menembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, akhirnya saya langsung ngajuin monetisasi, dan setelah berhasil monetisasi, saya dikirim eh, surat dari Google seperti ini, Google AdSense, yang artinya nanti setelah PIN-nya ini sudah terverifikasi, maka saya berhak mendapatkan uang dari YouTube. Dan sekarang sudah berhasil teman-teman. Oke, kita lanjut di sini. Untuk subscribe-nya ada sebanyak 2000 sekarang ya. Kalau yang sekarang udah 2000 subscriber, dan di sini udah banyak saya buat akunnya juga ya. Ini tadi Nias Gulo ini adalah konten-konten yang campuran ya, yang tidak fokus dengan satu tema, namun ada yang fokus dengan satu tema juga teman-teman. Ini ada IndiHome marketing. Nah, seperti ini saya fokusnya ke satu tema saja, dan ini udah berhasil monetisasi juga. Nah, di sini untuk subscribernya udah sampai 4553 ya teman-teman. Ini udah banyak banget, dan kita hitung gajinya. Oke, yang tadi yang pertama di Nias Gulo ini, yang pertama ya, kita mulai dari gaji akun Nias Gulo dulu, yang konten campuran tadi teman-teman. Oke, di sini saya membuatnya konten yang campuran, yang ya sering disebut sekarang sih konten gado-gado ya, seperti itu. Jadi apapun yang menurut eh, saya menurut saya jadi konten, ya udah saya bikin aja seperti itu teman-teman. Dan di sini ya teman-teman bisa lihatlah viewersnya, kalau yang baru-barusan saya upload ya seperti ini ya, kecil-kecil semua ya. Kalau kita lihat gajinya, jadi analistik, kita lihat gajinya ya teman-teman. Wow, jadi inilah hasilnya teman-teman. Kita lihat dari Februari 2022 ini ya teman-teman. Dapatnya berapa nih? 51.000 satu bulan. Aduh. Maret 68.000, 89.000, 77.000, 75.000, 36.000. Nah, jadi artinya di sini untuk mendapatkan gaji di YouTube itu tidak dihitung dari berapa banyak subscribernya teman-teman, tapi dihitung dari seberapa bagus konten kita itu, atau seberapa banyak konten kita itu ditonton oleh user atau penontonnya teman-teman. Jadi semakin banyak penonton kita, maka hasilnya juga semakin banyak, karena untuk iklannya juga akan sering-sering muncul ke setiap penonton itu. Jadi hitungan gaji kita seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan pernah menjadi patokannya yaitu subscribernya, tidak, karena setelah berhasil 1000 subscriber pun itu gaji kita hanya dihitung sesuai dengan viewer saja. Ya ibarat jadi apa ya, ya semacam jadi sales gitu teman-teman. Jadi semakin banyak hasil kita, ya gaji kita juga semakin banyak. Oke, ini yang konten gado-gado tadi teman-teman, yang campurannya. Sekarang kita lihat di konten yang fokus dengan satu tema, yaitu akun saya yang IndiHome marketing. Jadi di sini saya bahas semua tentang yang berkaitan dengan perusahaan IndiHome, tentang WiFi IndiHome. Jadi saya bahas semua di sini, tidak ada dicampur dengan konten-konten lain. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, kita lihat dulu untuk viewersnya. Nah, yang fokus dengan satu tema, nah di sini teman-teman bisa lihat, sini penontonnya ada 4.000, ada yang 219.000. Nah, ini banyak-banyak banget semua nih. 9.000, 8.000, 2.000, 1.000. Nah, ini enggak ada di bawah 1.000. Nah, konten yang baru saya upload aja ini udah banyak juga penontonnya teman-teman. Ini berapa ya? Ini udah 11 Juli ya. Ini baru beberapa hari saja udah 200 penontonnya teman-teman. Tapi ini yang fokus satu tema. Lalu kita lihat berapa penghasilannya teman-teman. Ini udah 4.000 subscriber.
Di sini kita lihat untuk pendapatannya ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung bongkar-bongkar aja. Jadi biar nanti teman-teman yang sedang berusaha menjadi konten kreator ya bisa lihat hasil dari gaji YouTuber itu. Oke, di sini Februari 192.000. Nah, ini lumayan bagus ya. Ini ada, kalau yang tadi hanya ya nggak sampai 100.000 lah yang konten gado-gado tadi ya. Tapi yang fokus dengan satu tema ya hasilnya seperti ini. Pertama Februari 192.000, 600, 500 lebih, 600, 600, 200. Yang sedang berjalan sekarang udah 234.000. Nah, jadi dari total hasil ini semua saya udah satukan dengan satu akun Google AdSense-nya teman-teman. Jadi ada 2 channel saya satuin dengan satu akun Google AdSense ini. Lalu kita lihat, coba lihat di sini dulu untuk gaji total ini semua. Nanti dari Februari sampai sekarang saya baru 2 kali dapat gajinya teman-teman. Oke, jadi dari Februari sampai sekarang baru 2 kali, karena untuk Google AdSense ini dihitungnya bukan misalkan seperti ini, misalkan kita dapat 192.000, ini nggak langsung dibayar ke kita teman-teman, tapi dikumpulin dulu sampai mentok minimal 1.300.000 baru nanti dibayar ke kita. Nah, dari total ini semua saya baru mendapatkan 2 kali gajian. Nah, seperti itu teman-teman. Yang pertama 1 juta berapa ya, 1 juta lebih, kemudian yang keduanya 1 juta lebih juga, dan yang ya itu cuma 2 kali gajian. Jadi total hasilnya seperti itu teman-teman, nggak ada yang terlalu dibanggakan juga ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi fokus dengan konten kreator di YouTube, jangan fokus ke YouTube saja, bisa cari kerjaan lain. Tapi nanti lama-lama ini juga bisa semakin banyak viewers kita, maka hasil kita semakin banyak. Jadi cara perhitungan yang selama ini saya bisa pahami ya, ini bukan perhitungan real dari YouTube-nya. Kalau saya pahami dari total hasil ini, lalu saya lihat dari analistiknya juga, dan kemungkinan besar jadi gaji itu dihitung dari berapa viewers. Misalkan nih 1000 viewers dalam satu konten, maka itu baru $1 kira-kira saja ya menurut saya. $1 ya berapa itu ya? $1 kalau nggak salah berapa ya, cuma segitulah hitungannya seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan pun 1.000 penonton, 100.000 penonton, kita dapatnya sekitar 700.000 lah, 700.000 seperti itu. Kalau 1 juta penonton kita dapatnya 7 juta. Nah, hitungannya seperti itu teman-teman. Itu baru perhitungan menurut saya ya, tapi kalau yang realnya ya mungkin teman-teman yang udah profesional di sini, karena saya baru pemula juga, mungkin bisa jelaskan. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu hasil untuk YouTuber pemula ini. Jadi tetap semangat, yakin nanti suatu hari nanti akan mendapatkan kebaikan, titik daripada viewers kita itu banyak penontonnya. Jadi silakan diikuti saja dulu. Untuk yang sedang berjuang tetap semangat ya, dan untuk konten-kontennya diusahakan yang original semua. Kalaupun ambil konten orang lain ya harap ada tanggapan dari video tersebut. Kalau misalkan langsung ambil punya orang lalu upload, itu kena pelanggaran, dan ini udah jadi pengalaman saya juga. Oke, dan karena waktunya juga teman-teman mungkin bosan teman-teman nonton video ini ya, nanti untuk video-video berikutnya saya akan bahas tentang konten-konten yang diterima di YouTube dan cara menaikin viewersnya teman-teman. Oke, itu saja untuk teman-teman YouTuber pemula. Tetap semangat. Saya Diki, dan sampai jumpa di video berikutnya.